Oke, selamat siang rekan-rekan sekalian, khususnya generasi muda ya, kayak Gen Z yang sedang bekerja saat ini ya. Nah, berikut adalah beberapa temuan yang saya lihat di tingkat kepuasan kerja. Ya, ini saya bahas agak berbeda ya, entah kenapa menemukan data tentang kepuasan pekerja ya. Nah, ini ya, jadi pada intinya kepuasan kerja untuk Gen Z ya tidak terlalu tinggi ya. Kepuasan kerjanya masih rendah, jadi hanya 39% dari Gen Z yang puas dengan pekerjaannya. Ya, jadi Gen Z adalah mereka-mereka para pekerja muda yang kelahiran tahun berapa ya? 98 ya, 98 sampai 2013 ya. Oke ya, coba saya cek lagi Gen Z kelahiran tahun ya. Ya, tahun 97 hingga 2012. Ya kan? Jadi mereka yang menduduki pekerjaan-pekerjaan dengan usia produktif 20 tahunan pada saat ini ya, tahun 2025. Jadi di sini mereka mengalami tingkat kepuasan kerja yang rendah ya, dengan yang disebabkan oleh beban kerja yang tinggi ya. Oke ya, tanpa kompensasi sepadan, kemudian work-life balance-nya masih kurang bagus, kemudian lingkungan kerjanya toksik dan kurang responsif, kurang sportif, ya. Oke ya. Dan pada video saya kali ini saya akan coba share ya. Ya, saya akan coba share aja. Ya, saya juga bukan praktisi khusus di bidang psikologi tenaga kerja, bukan. Cuman saya hanya share pengalaman saja, ya. Tuh. Oke ya, ikuti dan tonton sharingnya sampai habis, ya. Oke ya, kita akan mulai, ya. Gitu. Nah, oke ya, saya akan stop share. Saya akan share di sini. Ya, jadi ini, oke, wajah saya di mana ini ya? Oke, ini ya. Nah, ini wajah saya tampil ya. Nah, jadi di sini adalah data yang saya ambil dari ChatGPT ya. Saya tanya dengan ChatGPT. ChatGPT coba kamu tampilkan masalah-masalah umum, masalah-masalah sosial ya, khususnya mental dan eh, ya, yang terjadi pada Gen Z dalam dunia kerja mereka, ya. Nah, kemudian dia berkata atau menulis bahwasannya banyak Gen Z, ya ini kita fokus pada Gen Z ya, jadi karena kita mungkin lain-lain kali fokus pada generasi yang lain, ya. Tapi saya rasa untuk generasi yang sebelumnya, Gen apa ya, Gen X ya, Gen X atau Gen Y, kemungkinan mereka punya mental yang lebih lebih tough ya, mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan Gen Z kemungkinan mental mereka tidak se-tough generasi-generasi sebelumnya. Ya. Nah, kenapa mereka tidak punya mental yang se-strong generasi-generasi sebelumnya? Karena saat mereka kecil ya, jadi kan kelahiran tahun 97, 98, jadi ketika mereka usia 10-12 tahun itu sudah terekspos dengan yang namanya gadget ya. Jadi gadget. Jadi sebenarnya gadget ini bisa punya dua dua sisi ya. Nah, selain bisa juga menguntungkan, tapi juga apabila kita kecanduan bahkan terlalu pakai gadget ya, kan sudah terbiasa dengan gadget, maka bisa jadi gadget ini eh, apa ya, boleh dibilang entah ini ada penelitian atau enggak ya, membuat kita ketergantungan. Jadi istilahnya itu ya ambil contoh aja generasi sebelum kita ya, Gen X atau baby boomers ya, yang nggak pernah tergantung sama gadget. Jadi mereka lebih percaya diri dan mereka tentu saja tidak kena efek-efek negatif dari radiasi layar dan sebagainya.
Nah, sedangkan Gen Z itu saat dia kecil atau saat ya mungkin SMP itu bahkan SD itu sudah terekspos dengan yang namanya gadget ini ya. Jadi mereka lebih bergantung dengan gadget yang notabene sebenarnya itu eh, ya kalau tidak digunakan secara bijaksana jadi kurang sehat ya, baik secara mental maupun secara fisik ya, gitu ya. Oke, oke kita akan fokus ke situ. Jadi, nah masalah umum yang mereka hadapi adalah burnout akibat budaya kerja yang tidak sehat atau toksik. Nah, untuk burnout di sini sebenarnya tidak hanya Gen Z ya, tapi juga generasi sebelumnya, baik itu Y atau X ya, juga mengalami burnout ya. Siapa sekarang yang tidak pernah mengalami burnout ya, semua mengalami burnout. Cuman ya relatif Gen Z meskipun fisiknya kuat, tapi di sini kita ngomongin mental ya. Nah, jadi toxic toxic apa budaya kerja yang tidak sehat atau toxic di sini artinya kerjanya berat, ya bahkan harus onlinean, kemudian harus fast response, ya, yang tentu saja tidak bisa kita mengharapkan atau menuntut ya imbalan yang sebanding atau yang sepadan. Apalagi kalau Gen Z ini masih baru mulai kerja, ya kan, gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak terlalu sehat ya. Ya, jadi sudah kerjanya mungkin ya kalau zaman kita baby boomers atau Gen X itu eh, apa ya? Ya, Gen X ya itu bisa kerja pagi cukup pagi sampai sore aja udah cukup ya. Tapi sekarang ya semuanya harus kerja pagi, siang, sore bahkan sampai malam ya. Jadi lebih dari 8 jam ya, bahkan bisa 10 atau 12 jam ya. Itu. Belum lagi kalau gizinya kurang cukup, kemudian kerjaannya harus fast response dan juga online-nya tiba-tiba ya, mendadak-mendadak ya seperti gitu ya. Nah, itu yang kena adalah Gen Z, mereka-mereka yang masih muda ini harus fast response seperti gitu ya. Nah, sementara sekarang imbalan tidak bisa kita minta atau kita tuntut karena juga jumlah PHK sekarang banyak ya. Ya, jadi karena jumlah PHK-nya itu banyak, maka kita nggak bisa tuntut atau kita mau saya mau sekian karena yang mau cari aja mau cari kerjaan ini itu banyak gitu ya relatif banyak jadi kita nggak bisa oh saya mau segini nggak bisa ya udah sama tahun-tahun 2010 atau 2005 atau bahkan 2015 itu mungkin masih bisa ya yang sekarang kayaknya tambah susah ya gitu dan mereka juga tetap harus produktif ya harus selalu mau ya seperti gitu ya selalu mau kemauan bos ya agar mereka bisa eksis. Kalau nggak eksis, nanti digantikan orang lain ya. Posisi saya digantikan orang lain. Nah, itu dampaknya apa? Bisa pada stres ya, seperti itu ya. Nah, tapi ini juga kembali ke psikologi mereka sendiri. Ada yang tingkat stresnya orang beda-beda ya. Ada yang tingkat stresnya itu rendah, ada yang sensitif terhadap stres ya, seperti itu ya. Jadi beda-beda ya, gitu. Nah, yang poin kedua, ini tadi sudah saya katakan, jadi tidak apa, tidak sebanding ya dengan biaya hidupnya ya. Nah, jadi kalau eh, uang yang kita punya atau imbalan dari pekerjaan itu nggak sebanding dengan apa? Dengan pemasukannya, duitnya nggak sebanding. Berarti sudah kerja capek-capek, tapi masih tetap pressure ya, tetap masih beban. Kenapa? Karena manusia khususnya di kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, ya, nah itu kan punya biaya hidup ya, harus makan kan, kita harus makan, harus minum, harus tidur yang baik, harus transport juga, belum lagi rekreasi ya. Ya, ya. Jadi apakah dengan pekerjaan kita yang pagi, siang, sore, malam itu bisa nutup itu semua ya. Nah, di tahun-tahun 2015 dan sebelumnya, 2010, 2005 bahkan sebelum tahun 2000 itu para pekerja itu 8 jam sehari, pagi sampai sore, itu relatif bisa
Ini nggak semuanya sih, tapi relatif bisa menutupi biaya hidup minimalnya ya. Ya, jadi ya cukup untuk minum, cukup untuk makan. Ini di kota besar ya, Jakarta, Surabaya. Terus cukup untuk eh, apa ya paling nggak makan minum lah, cukup lah. Terpenting nggak sampai kelaparan gitu ya, nggak sampai kekurangan. Kemudian ya masih ada saving lah, ada juga sih. Asal nggak untuk gaya hidup yang nggak baik itu masih masih cukup lah. Tapi sekarang bahkan udah kerja sampai malam pun masih kepres, bahkan masih bisa jadi kurang ya gitu ya. Nah itu kalau kita nggak pinter-pinter mengelola ya maka akhirnya lama-lama bisa burn out ya. Badan fisik dan mental ini bisa-bisa apa makin makin lemah gitu ya gitu. Nah di sini saya akan men-sharingkan gimana caranya meminimalisir. Ya. Terus juga dikatakan oleh ChatGPT banyak Gen Z yang harus menanggung hidup bahkan tidak bisa menabung atau investasi ya buru-buru megang menabung atau investasi ya belum lagi bagi mereka yang sudah ada orang tua yang harus dibantu saudara atau mungkin ada pacar lah itu juga menjadi pressure tersendiri kalau kerjanya udah banting tulang pagi sampai malam dan masih belum cukup ya bahkan untuk dirinya sendiri ya jadi nggak bisa kita samakan dengan 5, 10, 15 tahun sebelumnya nggak bisa disamakan. Nah, kemudian dampaknya bisa jadi tentu saja kelelahan finansial, kemudian juga malah bosen ya, malah capek kerja, jadi stres, kemudian produk yang dihasilkan juga nggak bisa maksimal ya. Nah, di sini ya kita. Oke, kemudian bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya untuk bisa meminimalisir itu semua? Ya, gitu ya. Solusinya bagaimana? Tidak bisa kita menghilangkan. Ya. Oh nggak bisa, saya udah nggak mau kerja gitu ya, udah mau rekreasi aja selama berapa minggu ini nggak bisa ya. Kalau kita rekreasi berapa minggu ya posisi kita diambil orang lain ya kan. Belum lagi kalau duitnya juga nggak lebih-lebih amat ya, terus tidak punya investasi juga nanti cari lagi susah ya, butuh waktu berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan tak jelas ya seperti itu. Nah, beberapa solusi yang kita gunakan untuk minimalisir karena kita tidak punya pilihan, maka kita bisa mengatur gadget kita. Nah, ini gadget kan menjadi menjadi apa? Menjadi bagian hidup kita kan. Jadi kayak pasangan kita, ya. Gadget punya dua sisi, punya sisi positif juga sisi non positif, ya. Nah, usahakan kalau sudah pada saatnya kita tidur malam hari atau jam istirahat, ya HP-nya dimatikan, ya. Nah, masih ada HP-HP yang tidak mati saat orangnya itu tidur. Jadi setiap kali ada telepon, apalagi dari silent ya, apalagi sudah nggak di silent dekat dengan wajah kita ya, itu nggak bagus lagi ya. Nah, karena dia masih memancarkan radiasi ya, gitu ya. Jadi usahakan kalau nggak urgent-urgent banget ya, jadi HP-nya dimatikan aja, khususnya pada saat kita tidur di malam hari ya. Jadi matikan aja ya, gitu ya. Kan eh, kan kesehatan mental kita dan badan kita jauh lebih penting dan jauh lebih bernilai daripada harga HP ya kan seperti itu ya. Kalau bukan pekerjaan yang urgent ya. Nah, tapi kalau pekerjaannya berputar kayak kesehatan, perawat, atau tugas-tugas kemasyarakatan yang butuh urgent ya itu nanti kasus yang berbeda ya gitu. Tapi ini kasih umum aja. Kemudian yang disarankan juga oleh ChatGPT adalah kelola aplikasi kita atau sosmed kita. Ya kan ini saya perbesar dikit ya supaya kelihatan ya. Nah, ya ini kelola sosmed kita ya. Jadi sosmed itu mempengaruhi mental kita. Ya, mental mempengaruhi daya tahan fisik kita. Ya, cobalah batasi sosmed-sosmed yang tidak ada gunanya. Ya, ya batasi ya, bukan dihilangkan ya, bukan ya, tapi batasi ya karena itu nggak mungkin kita hilangkan semuanya ya. Batasi sosmed-sosmed yang konten-konten atau yang membuat kita itu makin stres, makin overthinking ya. Jadi keadaan sekarang udah resesi, kok ini ditambah berita-berita yang begini, ya. Jadi itu dikelola dengan baik ya, batasi. Bahkan kalau bisa ya dibuang aja ya, dihilangin ya.
ya. Jadi cari konten-konten yang memang bisa bikin kita lebih rileks kalau kondisi mental kita kelelahan ya. Atau sama sekali kita nggak pakai HP saat kita betul-betul fokus berolahraga atau apa ya. Ya, jadi juga jangan terlalu sering ya sosmedan atau HP. Jadi harus ada manajemen waktu penggunaan HP yang baik. Mestinya seperti begitu ya. Khususnya kalau kita sampai kondisi burnout ya seperti itu. Kemudian tips yang kedua dari ChatGPT adalah kadang ini pesan atau WhatsApp ini masuknya cepat dan tiba-tiba ya. Jadi kejadian yang harusnya kita selesaikan pada saat jam kerja ini dia bisa masuk anytime ya. Bahkan malam, pagi, siang, sore kadang yang ngirim juga ya entah kenapa masuknya sewaya-waya gitu ya. Nah, ini bukan dari masalah yang ngirimnya, tapi dari kitanya ya. Dilatih diri kita untuk fokus nanggepi ya pada saat kita eh, jam kerja, di mana saat itu kita memang diberi imbalan gitu ya. Jadi tanggapi saat jam kerja dan tanggapi saat jam kerja itu membawa hal yang positif. Yang pertama, kalau bukan jam kerja, pesan itu kita tanggapi, bisa-bisa pada saat itu kondisi mental dan pikiran kita tidak ke arah pekerjaan. Ya, jadi misalnya harus nanggapi tentang laporan keuangan, ya, atau administrasi atau apa, di mana kita nggak pegang data, kita nggak pegang laptop, kita lagi ngantuk, gitu, atau kita lagi ada pembicaraan serius dengan keluarga. Nah, ini lebih baik disimpan dulu aja sampai saat kita betul-betul kerja, fit, siap, buka data, buka laptop, baru kita balas, gitu ya. Nah, jadi harus ada kejelasan jam kerjanya itu kapan ya. Nah, ya, jadi eh, nggak mungkin ya jam kerja 24 jam ya. Dan manusia juga nggak bisa kerja 24 jam kecuali robot ya. Dan saya rasa semua orang juga pasti tahu, termasuk bos kita tahu ya. Tapi kalau para pekerjanya juga merelakan dirinya untuk kerja 24 jam, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau kita tahu fisik kita lagi tidak kuat, ya lagi burn out, ya kita harus pintar-pintar ngatur waktu ya. Dan saran saya sih dari awal sudah mengatur waktu ya. Badan kita ini terbatas ya. Kita masih punya fisik, kita punya badan. Ini mata kita juga kemampuannya terbatas. Perlu waktu untuk tidur juga, istirahat, untuk rekreasi ya. Seperti itu ya. Jadi atur lah. Oke. Kemudian yang berikutnya hampir sama ya. Nah, kemudian yang poin berikutnya adalah kita tidak bisa selalu kuat setiap waktu ya. Jadi badan kita ini bukan robot ya yang bisa kerja 24 jam ya. Nah, kadang robot pun juga punya waktu ya, siklus apa masa usia hidupnya juga ada ya. Jadi tidak ada yang bisa kerja nonstop itu saya rasa nggak ada. Kita perlu refresh dan recharge ya, perlu di refresh sama perlu di recharge ya kan seperti itu. Ya, jadi pahami batasan energi, waktu dan emosi kita ya. Jadi kita punya fisik, kita punya mental, kita punya emosi, ini semua ada batasnya. Nggak bisa di gaspol gitu, nggak bisa ya. Mesti ya bisa burn out atau bisa lopong ya. Jadi, nah jangan paksa semuanya harus sempurna. Ya, baik itu bos yang ngasih perintah, dia pun juga masih manusia ya. Jadi dia juga tahu batas-batas kemampuan fisik dan mentalnya, ya, dan juga sumber dayanya. Ya, jadi sumber daya ini juga keuangan kita juga terbatas. Jadi ya saya rasa semua orang tahu ya. Cuman kita harus juga sadar diri kalau kita merasa batas kita sampai sini ya kita tenang aja yang batas saya sampai sini. Mau diapain lagi ya kemampuan saya sampai sini ya. Jadi Kenzi harus juga bisa ngatur itu ya. Oke. Nah, dan kita tidak bisa menyenangkan semua orang tentu saja ya. Jadi pasti ada di antara mungkin 100 orang atau 10 orang, satu atau dua mungkin yang kurang puas itu, bahkan masih ada itu normal. Kan seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah hal-hal yang bisa refresh dan recharge kita dalam situasi yang toxic atau situasi yang burden atau burnout ya gitu. Kemudian bisa juga saat interview ya, interview kita tanya secara lebih detail ya meskipun nanti pada realitasnya bisa beda, tapi paling enggak untuk meminimalisir dan juga ada mungkin bukti wawancaranya atau
mungkin ya rekaman atau waktunya. Kalau dulu kok nggak seperti gini, sekarang kok seperti gini. Ya, agar pemberi kerja itu tidak keluar dari pagernya ya ketika memberikan penugasan ya seperti itu. Ya, ini khususnya bagi para pekerja muda ya bisa menggunakan ini meskipun ya atau nantinya dalam pekerjaan bisa jauh berbeda, tapi paling enggak bisa ditanyakan ya. Nah, tapi juga ada, saya pernah nemui juga tempat-tempat kerja yang memang saklek ya, sesuai dengan perjanjiannya, dia tetap komitmen juga ada. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang punya nama besar itu, dia tetap menjaga itu untuk semua orang, untuk semua para pekerjanya. Kemudian juga yang nomor tiga ya, nah ini kita harus juga punya tempat curhat. Ya, ya tempat curhat ya. Jadi ya ini tiap orang beda-beda ya, tempat curhatnya itu bisa teman, bisa mungkin hewan peliharaan, kucing atau anjing, ya. Oke ya, jadi tempat-tempat di mana kita bisa curhat tanpa harus dihakimi, ya. Jadi mungkin kita bisa curhat dengan kita punya kucing atau anjing atau mungkin juga teman, ya, atau ada ikan mungkin ya, bisa juga atau orang tua atau siapapun lah. Saya kan tidak tahu ya. Semua orang punya tempat curhat yang beda-beda, ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk mengurangi kalau seandainya kita lagi burnout ya gitu. Kemudian juga ini kaitannya juga dengan hobi ya, hobi ya hobi. Tapi jangan hobi main game ya menurut saya ya, atau jangan hobi sosmedan ya itu malah lama-lama tambah pusing juga ya. Ya, khususnya kalau komennya itu banyak yang ke arah kiri ya, kiri atau yang ke arah negatif ya, gitu ya. Jadi kita bisa main musik, merawat tanaman, berkebun, atau mungkin konten yang ringan ya yang nggak yang nggak kontroversial ya, kemudian lari pagi, gerak badan ya, dan jangan lupa seimbangkan dunia online kita ya. Jadi dunia online ini sebenarnya pada hakikatnya ini opini saya pribadi sebenarnya tidak sehat-sehat amat, tapi karena sudah masif semua kita mengalami dan kita tergantung, ya harus dibatasi, harus dikendalikan maksudnya ya, bukan di apa maksudnya harus dikendalikan ya, agar kita menerima yang lebih banyak yang positifnya dibanding yang negatifnya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk yang terakhir ketika kita kerja dengan berat ya pagi, siang, sore, malam ya, jangan lupa juga sisihkan dana atau hasil kerja kita semampunya, tapi harus dipaksa kita ya. Kita harus dipaksa karena hidup kita serba tidak pasti ya, apalagi kondisi sekarang ini yang lagi dunia lagi tidak damai-damai saja. Ya, jadi simpan dana darurat ya. Ada dana darurat ya meskipun sedikit lah. Ya, mungkin hanya 10%, ya 15% dikit ya usahakan disimpan. Ya, sedikit-sedikit disimpan atau diupayakan untuk ada simpenan. Ya, gitu ya. Karena untuk dana darurat yang serba tidak pasti masa depannya. Oke, saya rasa itu aja ya untuk saat ini hal-hal yang bisa kita lakukan secara praktis untuk bisa meminimalisir ya burnout itu tadi ya. Jadi untuk bisa minimalisir burnout itu tadi ya. Jadi tetap tabah karena kondisi yang sekarang ini harus kita lewati sama-sama. Tidak mungkin kita bisa menghindari atau lari atau eh, apa ya, kalau keluar sebentar bisa refresh, recharge bisa, tapi nggak mungkin kita keluar atau lari dari kenyataan ini, nggak mungkin, tetap kita harus hadapi, tapi kita juga harus punya trik dan cara ya ya bisa meminimalisir segala dampak-dampak negatif ya. Semoga informasi ini bisa membantu, dan kalau ada komen silakan komen karena saya tentu saja mungkin banyak yang kurang tepat ya karena ini sifatnya umum banget ya. Tiap orang bisa beda-beda. Ya, tapi fokus saya adalah ini saya cari di ChatGPT untuk para pekerja muda Gen Z ya, mahasiswa ya, atau mahasiswa yang sekarang bekerja sambil kuliah ya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Semoga bermanfaat. Kita sehat selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Ya. Oke.